Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Bu Heni. Kita akan belajar materi kelas 1, tema 8, subtema 2, kemarau. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar kalimat pujian dan ajakan, menari, menimbang dengan satuan tak baku, menghemat air bersih, dan aktivitas air. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan kalian siapkan bukunya ya. Masuk ke materi yang pertama, kalimat pujian dan kalimat ajakan. Kalimat pujian dan ajakan sudah pernah Ibu jelaskan di materi sebelumnya, jadi kita hari ini hanya mengulang. Nah, kalimat pujian disampaikan dengan kata-kata yang baik, indah, disampaikan pada saat seseorang melakukan hal yang baik. Sedangkan kalimat ajakan mengajak seseorang melakukan sesuatu. Biasanya diikuti dengan kata mari, ayo, dan yuk. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya di sini ada Lani dan teman-teman sedang menari. Bagaimana kalimat pujian yang tepat untuk gambar ini? Wah, indah sekali tarianmu, Lani. Itu contohnya. Lalu bagaimana dengan kalimat ajakan? Contohnya, mari Siti kita menari bersama. Ada kata mari di depan kalimat. Itu dia contoh kalimat pujian dan ajakan. Berikutnya, Lani dan teman-teman menari. Mereka menari menirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Gerakan yang pertama, rentangkan tanganmu bagaikan sayap burung, kemudian ayunkan ke atas dan ke bawah, berputar berkeliling seperti lingkaran, lalu menggelengkan kepala, lalu anggukan, seperti burung yang mencari makan. Mudah ya gerakannya. Lanjut ke menimbang dengan satuan tak baku. Sebelumnya kita sudah pernah belajar caranya menimbang. Bisa menggunakan balok dan papan seperti ini atau menggunakan gantungan baju seperti yang kalian sudah pernah coba. Menimbang dengan satuan tidak baku ini bisa dilakukan dengan kelereng atau alat-alat sederhana yang lain yang ada di rumah. Nah, ini adalah hasil timbangan buku tulis 5 butir kelereng, tempat pensil 8 butir kelereng, dan buku gambar 7 butir kelereng. Di antara hasil timbangan ini, benda manakah yang paling ringan? Benda yang paling ringan adalah buku tulis, yaitu 5 butir kelereng. Sedangkan benda yang paling berat adalah tempat pensil dengan hasil timbangan 8 butir kelereng. Urutan dari yang paling ringan, buku tulis, buku gambar, tempat pensil. Sedangkan urutan benda dari yang paling berat, tempat pensil, buku gambar, lalu buku tulis. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini adalah gambar keadaan di musim kemarau. Apa itu musim kemarau dan apa tanda-tandanya? Tanda musim kemarau, matahari terang, langit biru, awan putih, udara panas, dan jarang hujan. Karena jarang hujan itu, maka tanah kering. Jika kemarau berkepanjangan, maka kita akan kesulitan air bersih. Agar kita tidak kesulitan air bersih, maka kita harus menghemat air. Contohnya seperti yang dilakukan Siti. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Lalu menutup keran air setelah tidak digunakan. Bisa juga dengan menaburkan kompos daun di tanaman, mematikan keran saat menyabuni piring, atau bisa juga dengan mengganti keran yang bocor. Itu adalah cara-cara menghemat air. Ya, selanjutnya kita akan belajar aktivitas air. Contohnya Beni, Udin, dan teman-teman, mereka bermain oper bola di dalam air. Posisi pertama mereka berdiri, kemudian jalan di tempat, lalu jongkok seperti yang ada di gambar. Nah, gerakan berikutnya mereka duduk dengan kaki diluruskan seperti gambar, kemudian mereka bermain oper bola di dalam air. Permainan ini harus dengan pengawasan orang tua. Kalian harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Mudah ya untuk aktivitas air yang Ibu jelaskan. Lanjut kita ke tugas 1. Silahkan kalian tuliskan 5 tanda-tanda musim kemarau seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau kalian memperhatikan pasti kalian bisa. Lanjut ke tugas 2. Buatlah kalimat pujian dan kalimat ajakan dari gambar berikut ini. Ada 2 gambar, silahkan masing-masing kalian buat kalimat pujian dan kalimat ajakannya.
Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.